Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya di channel Demius. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman dalam pekerjaan, pelayanan, dan apapun yang teman-teman lakukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam video kali ini kita akan melihat bagaimana diskusi antara Edis TV dan Elia Meron. Dalam diskusi ini mereka membahas tentang Allah Tritunggal. Memang dalam berbicara tentang Allah Tritunggal, ketika kita memasuki diskusi mengenai Allah Tritunggal, kita sedang melangkah ke dalam salah satu misteri terbesar dalam iman Kristen. Misteri tentang bagaimana Allah yang Esa yang menyatakan diri dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, dalam pembahasan ini bukan sekedar kajian doktrinal, tetapi juga sebuah undangan untuk mengenal lebih dalam tentang karakter Allah yang bekerja dalam sejarah keselamatan. Allah Bapa merancang segala sesuatu. Allah Putra mewujudkan karya penebusan melalui inkarnasi, kematian, dan kebangkitannya. Dan Roh Kudus memampukan, menuntun, serta menguduskan umatnya hingga hari ini. Dengan hati yang terbuka, kita akan menelusuri bagaimana ketiga pribadi ini bukan tiga Allah yang terpisah, melainkan satu hakikat ilahi yang bersatu dalam tujuan, kuasa, dan kasih. Melalui diskusi ini kita berharap dapat memahami, walau tidak sepenuhnya menangkap kedalamannya, bahwa Tritunggal bukan hanya konsep teologi, tetapi realitas ilahi yang menyentuh hidup setiap orang percaya. Maka dari itu, mari kita sama-sama nonton video ini antara Edis TV dan Elia Meron yang berdiskusi tentang Allah Tritunggal. Dan kiranya melalui diskusi ini boleh memberkati kita semua. Saya berharap teman-teman bisa menonton video sampai selesai, sehingga teman-teman juga boleh mendapatkan berkat, inti, dan poin dari diskusi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan selamat menonton. Salam semua. Salam guys. Mantap. Ya. Ya. Nah, tadi kita kan bahas Tritunggal ya. Jadi gini Bang Edis, ya. Saya itu mendukung apa yang Abang Edis lakukan ya. Bang Edis juga tahu gimana saya beberapa kali naik ke Komalmu, terus ya kita tahu deh, tapi itu nggak terlalu penting. Tapi yang paling penting gini, kita kan besi menajamkan besi. Jadi ketika saya melihat ada argumentasi yang kurang pas, nah kita harus beritahu bagaimana yang benarnya, bukan menurut diri kita sendiri, tapi menurut apa yang disampaikan oleh gereja. Gereja ini pengajarannya dari mana? Dari Bapak Gereja. Bapak Gereja dari mana? Dari Rasul. Rasulnya dari mana? Dari Kristus. Nah, karena Bang Edis tanya tentang bagaimana kita menjelaskan Tritunggal itu. Nah, Bang Edis harus menyampaikan bahwa Tritunggal itu bukanlah sesuatu yang perlu dipusingkan oleh banyak orang, terutama orang-orang Muslim. Saya mengerti kalau Bang Edis berhadapan dengan orang-orang Muslim, mungkin mereka ruwet, terkesan ruwet, apa segala macam, karena mereka memang nggak ngerti, karena mereka nggak pernah punya modal untuk bisa mengerti tentang Allah yang kompleks itu. Tetapi yang harus kita ketahui, bukan berarti karena mereka sulit mengerti, kita tidak menyampaikan apa yang benar, yang sudah dipertahankan sejak ribuan tahun lalu. Nah, kalau tadi Bang Edis bertanya sebelumnya, apa itu Tritunggal? Tritunggal itu adalah penjelasan tentang bagaimana Allah kita yang satu itu. Seluruh Alkitab Bang Edis mengatakan Allah itu esa. Tidak ada yang mengatakan Allah itu 2, 3, 5, 10. Tidak ada. Allah itu tetap satu. Nabi Musa ulangan 6 mengatakan Allah esa. Yesus mengatakan Allah esa. Paulus 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan Allah esa. Bahkan setelah eranya Rasul pun, tahun 325 Konsili pertama di Konstantinopel mengatakan aku percaya kepada satu Allah. Jadi memang semua orang Kristen, mau kamu injili ke orang Islam, mau kamu injil ke orang Hindu, Buddha, apapun yang kamu mau injili, kita harus mengatakan Allah itu esa. Tapi seperti apa Allah yang esa ini kita jelaskan dengan Tritunggal. Karena Allah kita itu adalah Allah yang hidup, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Nah, kalau kita hanya
hanya mengatakan Allah itu satu, botol itu pun satu. Lalu apakah botol itu adalah Tuhan? Tidak. Ini saya izin ya Bang Edis ya, untuk menjelaskan satu diagram Tritunggal yang saya kira Bang Edis bisa mungkin nanti merasakan manfaatnya, untuk kemudian kita bisa semua apologet kita saling memahami dan kemudian kita berkolaborasi untuk penginjilan ini tanpa mengurangi kebenaran yang telah disampaikan oleh para martir kita terlebih dahulu ya. Ini saya jelaskan satu bagan untuk kita belajar. Nanti Mbak Edis kalau ada yang kurang dipahami atau apa boleh tanya kepada saya. Ya, sekali lagi kita belajar ya teman-teman ya. Ini saya jelaskan ya. Ya mungkin dengan ini Bang Edis juga akan mengatakan kelihatan berubah. Enggak kok. Ya, kalau dijelaskan dengan baik, dengan justru cara kita yang harus kita pusingkan adalah bukan menyembunyikan yang benar dari Islam, tapi justru bagaimana yang sulit ini bisa diterima oleh mereka. Maka itulah pelayanan kita, karena apologetika yang kita pertanggungjawabkan gitu. Nah, ini saya buat ada sebuah ilustrasi Allah yang esa, Allah Tritunggal itu. Allah yang esa itu, mengapa Allah yang esa itu adalah Bapa? Nah, mengapa disebut Bapa? Bapa ini adalah sang sumber segala sesuatu. Nama keagungan Allah ini adalah Yod-Heh-Vav. Jadi Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu sama-sama Yod-Heh-Vav, karena ini gelar akulah aku, Yahweh, yang artinya sang ada. Nah, sang Bapa ini adalah Allah itu adalah transenden, tidak terhampiri, tidak kelihatan, dan tidak seperti apapun. Nah, sang Bapa yang adalah Allah ini, yang hakikatnya adalah Allah. Di dalam dirinya, sang Bapa ini memiliki firman, atau logos dalam bahasa Yunani-nya. Logos ini adalah ilmu. Makanya teologi, dua kata Yunani, theos plus logos, ilmu tentang Allah. Nah, firman ini adalah daya cipta, pikirannya Allah itu, yang oleh firman itu dia menciptakan segala sesuatu. Makanya dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 3, tak satu pun yang jadi tanpa firman Allah. Karena sang Bapa ini menciptakan segala sesuatu itu oleh firman-Nya yang hidup ini. Nah, selain memiliki firman, sang Bapa ini juga memiliki roh, yang oleh roh itu dia menghidupkan segala sesuatu. Jadi Bapa, firman, dan Roh Kudus, Bapa, firman, dan Roh Kudus, inilah Tritunggal itu. Nah, kalau Bapa adalah Allah, maka pasti firman-Nya Bapa pastilah Allah, dan rohnya Bapa pastilah Allah. Tapi tidak ada tiga Allah, hanya ada satu Allah. Maka di dalam penjelasan Tritunggal ini, Bang Edis, tidak ada hierarki lebih tinggi, lebih rendah. Karena nggak mungkin firman Bapa lebih rendah daripada Bapa itu sendiri. Nggak mungkin roh Bapa lebih rendah daripada Bapa itu sendiri. Nggak mungkin. Jadi sang Bapa, firman-Nya dan rohnya, ini kita belum bicara inkarnasi ya. Bapa, firman, dan Roh Kudus, itulah Tritunggal. Nah, anak, mengapa disebut firman ini adalah anak? Karena Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Bapa. Mazmur juga mengatakan, pada hari ini kamu kuperanakan. Dia disebut anak bukan karena seperti pola pikir teman-teman muslim, bahwa Bapa itu kawin lalu dia punya anak dengan perempuan. Tidak. Dia disebut anak karena firman ini sejak kekal ada di dalam Bapa, terkandung di dalam Bapa. Nah, ketika firman ini keluar dari Bapa, seolah-olah diperanakkan, maka dia disebut anak. Makanya nggak ada rasul yang kebingungan ketika Yesus bilang Yesus adalah anak Allah. Karena mereka tahu anak Allah bukan berarti Tuhan kita beranak. Tapi anak Allah artinya dia yang ada di dalam Allah itu. Maka Bapa, firman, dan Roh Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, inilah Tritunggal itu. Dan di dalam Tritunggal ini, Bang Edis, nggak ada hierarki. Tetapi ketika kita mulai bicara kristologi, Yohanes 1 ayat 14, firman Allah menjadi manusia, maka firman-Nya sang Bapa ini, yang adalah Allah ini, keluar daripada Allah menjadi manusia. Ketika menjadi manusia, inkarnasi itu artinya apa sih? Inkarnasi itu dari dua akar kata in dan karni. In itu di dalam, karni itu daging. Karnivora, pemakan daging. Berarti inkarni, sang firman yang adalah Allah ini menambahkan kodrat daging di dalam dia. Ketika dia menjadi manusia, maka diberi nama Yesus. Nah, Yesus yang menambahkan kodrat manusia dalam inkarnasinya ini, ya, dia merendahkan dirinya daripada Bapa yang adalah Allah itu. Makanya dikatakan dalam Filipi 2 ayat 6, ia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai hak milik yang harus dipertahankan. Kalau dikatakan dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, artinya dia setara dengan Bapa. Nah, jadi ini tidak sulit dipahami. Jadi ketika Bang Edis mengatakan Yesus adalah Mesias, mengapa dia Mesias? Karena dia adalah yang dijanjikan. Dia dijanjikan kenapa? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, siapakah dia ini? Mesias ini artinya apa? Penyelamat dan juru selamat kita.
Lalu ketika dibaca di pertanyaan siapa juru selamat? Juru selamat adalah Allah. Maka siapa Yesus itu? Yesus adalah Allah. Nah, boleh bawa penjelasan seperti ini. Saya kira Bang Edis ini tidak akan membingungkan mereka kalau kita jelaskan dengan sabar. Oke, Gitu. baik. Ya. Oke, kalau misalnya nih, saya tidak memberitakan yang itu tadi tuh, yang Tritunggal itu tadi. Saya hanya memberitakan begini, bahwasanya Tuhan semesta alam, Sang Pencipta langit dan bumi, ingin menyelamatkan manusia dengan perantaraan firman yang diutusnya menjadi manusia, yaitu Yesus, Sang Mesias, Kristus. Nah, baiklah kita setiap manusia menundukkan dan menaklukkan diri kepada Dia. Menundukkan dan menaklukkan diri kepada Sang Kristus itu, Sang Mesias itu. Supaya kita mendapatkan hidup, karena Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, kemudian supaya kita hidup seturut dan sekehendak dengan Dia. Artinya kita harus hidup seperti Dia, menjadi seperti Kristus. Kira-kira kalau dengan seperti itu saja terus dia langsung paham, terus dia kayak ini tanpa memberitakan Tritunggal, apakah itu sesat? Saya nggak pernah mengatakan itu sesat, tetapi Ya puji Tuhan, kalau ngomong tadi katanya sesat soalnya tadi katanya sesat. Sekarang enggak ya? enggak, itu saya nggak mengatakan itu sesat, tetapi gini Bang Edis, ketika Bang Edis mengatakan itu, lalu kemudian karena itu satu hubungan, karena tanpa teologi kita nggak bisa ngerti kristologi. Karena gini, firman Allah menjadi manusia, kamu harus percaya kepada Yesus. Yesus itu siapa sih? Yesus itu juru selamat. Sang Mesias itu, Lalu Mesias. Sang Mesias. Lalu dia baca Alkitab. Tapi Yesus di sini dikatakan anak Allah. Artinya apa? Nah, kalau begitu ya baru ada Tritunggal. Karena Bang Edis, kalau abang menginjili orang Muslim jadi Kristen, kamu pasti kasih Alkitab kan? Oke. Untuk dia dibaca. Nah, ketika dia baca, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita sebagai anak tunggal Bapa. Lalu kalau dia tanya, ini artinya apa Bang Edis anak tunggal Allah? Bang Edis harus jelaskan Tritunggal ini. Nggak boleh katakan, udahlah imani aja. Nggak boleh, namanya juga apologetika ya, bertanggung jawabkan. Karena itu nggak bisa lepas dari Alkitab. Misalnya nih, Makanya, Bang Edis, misalnya, sebentar saya lanjutin. Semua yang kita terima pada hari ini, perumusan iman, keselamatan dalam Yesus, kemudian juga Tritunggal dan lain sebagaimana, itu semua sebenarnya dari sini, dari Alkitab ini. Oke, baik. Bukan dari mana lagi. Baik, oke. Misal nih, ada orang nih, taruhlah namanya Muhammad gitu ya, Muhammad itu orang Muslim gitu. Dia nggak terima itu, saya nggak terima itu Tritunggal itu saya nggak terima. Tapi saya menerima Yesus sebagai sosok Mesias. Saya menerima bahwa saya harus menjadikan dia sebagai pemimpin hidup saya, suri tauladan hidup saya. Saya harus jadikan dia sebagai panutan, begitu. Tapi saya nggak terima itu konsep-konsep Tritunggal itu. Menurut Elia nih, dia diselamatkan nggak? Kalau menurut saya dia diselamatkan. Tanpa dia percaya sama Tritunggal, hipostasis union, menurut saya dia diselamatkan. Ketika dia menyerahkan dirinya kepada Yesus untuk dipimpin, dituntun, supaya hidup sesuai dengan kemauan Tuhan Yesus, dia buang Tritunggalnya itu ke tong sampah. Menurut saya dia diselamatkan. Menurut Elia? Saya nggak mau jadi hakim atas dia, tapi kalau memang dia mengaku beriman, bukankah seharusnya dia mempelajari seluruh dari apa yang diwariskan iman itu, termasuk Tritunggal? Enggak, dia bilang begini, saya nggak percaya itu Tritunggal konsep-konsep begini tiga. Kalau dia nggak percaya, berarti dia nggak percaya Bang. Berarti tidak diselamatkan ya. Sekalipun dia hidup meneladani Kristus. Dia hidup sebagaimana Kristus hidup. Kristus yang mana yang dia teladani? Kristus yang ada dalam Injil. Kristus yang dalam Injil itu yang adalah Tritunggal itu kan, yang dari Tritunggal itu kan? Saya tidak lihat kata Itu nggak Tritunggal bisa di dalam. dilepas. Itu nggak bisa dilepas. Saya tidak melihat kata Tritunggal dalam huruf Tritunggal tidak pernah saya temukan. Sederhana dikatakan, Bang Edis, kalau ada Muslim yang tanyakan, gimana isi dengan Johane Koma? Ada tiga yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bang Edis akan jawab apa itu? Lalu bilang, oh nggak usah pelajari. Pokoknya kamu percaya Yesus saja. Ini nggak usah kau percaya. Padahal ada. Bukan, saya tidak bilang nggak usah dipercaya loh. Dia bilang begini, misal nih, saya kasih contoh nyata ya. Atau gini aja lah, saya ambil satu contoh. Saya masih ingat ini. Ini bukan begini ya, begini. Mungkin saya tidak mau meremehkan yang muda. Kalau dari usia, Elia lebih muda dari saya, makanya saya panggil nama aja ya. Oke. Saya teringat, ini Elia dulu ketika bertemu dengan seorang TikToker besar, namanya Bunda Korla. Ya, kita coba dengarkan ya, sebentar. Ini bagaimana Bunda Korla mau belajar waktu itu. Sini dia. Iya. Jadi apa kata
Trinita, apa Trinita? Trinitas Tritunggal, Trinita, Bapak jadi Bapak. Putra dan Roh Kudus. Bentar, yang nggak ada musiknya ya. Saya cari yang nggak ada musiknya, bentar. Di dalam agama Kristen, yang menciptakan langit dan bumi siapa? Yang menciptakan langit dan bumi adalah Sang Bapa melalui firman-Nya. Oh, bukan ini. Trinitas tadi mana sih? Cuman nggak ada musiknya. Bentar. Yang pakai musik tadi nggak apa-apa lah ya. Ada musiknya dikit ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa bisa? Kristen dari abad mula-mula ya. Oke, bikin orang Indonesia dong berarti saya karena bunda yang cantik. Iya benar. Iya. Jadi apa kata Trinita, apa Trinita? Trinitas Tritunggal, Trinita, Bapak jadi Bapak. Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Malaikat. Bukan, Roh Kudus itu rohnya. Roh Kudus itu adalah rohnya Sang Bapa. Jadi lain lagi. Jadi itu aja. Jadi gini, bapaknya Yesus itu bapaknya Yesus itu Allah ya kan? Gini Bunda, dalam keyakinan teman-teman Muslim, Allah itu adalah nama. Kalau dalam keyakinan orang Yahudi dan Kristen, Allah itu bukan nama. Allah itu adalah hakikat sesembahan. Nama dari Allahnya Yahudi dan Allahnya Kristen adalah Hashem. Oke, mungkin itu panjang ya, panjang. Ya, oke, baik teman-teman. Demikian diskusi yang baru saja kita saksikan bersama. Kiranya Allah Tritunggal, Bapa yang mengasihi, Putra yang menebus, dan Roh Kudus yang menguduskan, terus memimpin langkah hidup kita. Semoga setiap wawasan yang kita peroleh hari ini menjadi benih iman yang bertumbuh, memperbaharui hidup, dan menuntun kita semakin dekat kepada hadirat-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya.